Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Yudi, peserta PPG tahun 2022. Saya akan mempraktekkan mengajar dengan menggunakan model Discovery Learning dengan tema larangan riba. Langkah-langkahnya yang pertama ada pendahuluan atau kegiatan awal. Nah, di sini ada mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian yang kedua kegiatan inti. Nah, di sini ada yang mengamati, menanya, kemudian eksperimen, mencoba, kemudian mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Yang terakhir adalah penutup. Saya kira itu, dan mari kita saksikan video berikut ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang larangan riba. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, saya ingin menanya dulu tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang ingat? Ya silakan, berdiri ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Berdiri. Apa itu qiraat? Oke, bagus ya. Kita kasih aplaus dulu. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang larangan riba. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang riba, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ini yang mau kita capai. Tujuannya itu melalui dengan proses pembelajaran, ya, anakku semua diharapkan memahami apa itu riba, dasarnya apa, kemudian bahayanya apa, kemudian anakku semua nanti bisa menganalisis tentang larangan riba. Kenapa riba itu diharamkan? Nah, itu nanti akan kita mau capai. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk pada hari ini.
Kemudian nanti ini kita akan bagi kelompok ya. Ada 4 kelompok nanti. Sudah bentuk 4 kelompok, nanti akan mendiskusikan tentang itu. Nah, yang pertama kita akan mengamati dulu gambar ya. Ini lihat gambar. Ada 3 gambar yang saya tampilkan di sini. Silakan amati dulu. Gambar 1 membicarakan tentang apa? Gambar kedua dan ketiga. Silakan. Sudah ya, sekarang saya akan menanya tentang gambar yang pertama. Gambar pertama ini kira-kira menceritakan tentang apa ini? Siapa yang mau? Silakan. Maksud dari gambar itu Dia lihat di sana. Maksud dari gambar itu pertukaran benda yang sejenis tetapi berbeda jumlahnya atau ukurannya. Oke, uang, tapi jumlahnya berbeda. Nah, itu nanti bagian dari bentuk di gambar. Sekarang gambar kedua. Ada yang mau memberikan komentarnya tentang gambar kedua? Coba. Coba. Berdiri ya, berdiri. Di dalam pengamatan saya yang gambar kedua yaitu seseorang penjual yang meminjam uang kepada rentenirnya yang awalnya hanya 2 juta dan tetapi malah menambah menjadi 4 juta. Oke. Ini menunjukkan terjadi transaksi pinjam meminjam, utang. Ya, utang bakso ini utang kepada rentenir ini yang nanti ada bunganya. Nanti ada bunganya. Nah, itulah nanti bunganya itu tambahannya itu disebut dengan riba. Kemudian terakhir ini ada gambar yang ketiga. Ini ada yang bisa mengomentari apa gambar ketiga itu? Iya, siapa namanya? Rehan ya. Rehan, silakan Rehan. Gambar itu berdiri ya, silakan berdiri. Ya, berdiri. Gambar ini menunjukkan apa? Akibat bahayanya riba. Ya, akibat bahayanya. Ini ada gambar orang mati. Ini gara-gara terlilit dengan utang. Ya. Sehingga dia tidak bisa bayar, akhirnya dia mati, bunuh diri. Nah, oke, itu tentang pengamatan kita di gambar ini. Sekarang silakan duduk atau berkelompok ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Baik kelompok. Silakan diatur. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Oke, di lembar ada kelompok 1 membahas tentang apa? Masalah riba. Kelompok 1 ya. Kemudian riba kedua adalah fardi, kemudian yang ketiga adalah ribayat, kemudian yang keempat ada riba nasiah. Nah, itu nanti tugasnya silakan Anda mengumpulkan informasi, diskusi fadli masing-masing kelompoknya, kemudian dasar hukumnya, kemudian masing-masing kelompoknya. Silakan diskusi kecil. Riba itu haram, jauh dari petunjuk agama.
merumuskan tentang larangan riba. Yang kedua membuat peta konsepnya tentang riba. Silakan. Oke, saya kira cukup. Sekarang kita mendiskusikannya. Saya meminta kepada setiap perwakilan kelompok untuk membacakan hasil penemuan. Kami menjadi 4. Jadi Berdiri, silakan berdiri. Ingat. dalam fikih muamalah jenis riba dibagi menjadi 4, yaitu A. Riba patli. Riba patli yaitu tukar menukar dan buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang dinyatakan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya tukar menukar perak dengan perak. Bagus ya. Oke, itu tentang riba yang pertama. Riba apa namanya tadi? Patli. Oke, sekarang hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. Silakan berdiri ya. Riba secara bahasa tidak tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang diisyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Salah satu riba adalah riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya, putra berhutang kepada Rehan sebesar 50.000 dan Rehan mengharuskan putra untuk membayar sebesar 55.000. Larangan riba qardi berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tadi saya Oke, jadi itu namanya riba patli. Ada kelebihan. Biasanya terjadi pada utang. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok 3. Kelompok 3 membahas tentang riba. Ya, silakan siapa yang mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Riba yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai pembiayaan suatu barang. Riba muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi, emas, perak, dan bahan pangan maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di pemegang. Terakhir, kelompok terakhir membahas tentang riba nasiah. Silakan perwakilan kelompoknya. Riba nasiah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis. Ini kita sudah pahami tentang riba ya, macam-macam riba, tempat. Sekarang masih ada yang mau bertanya dulu? Ada? Tidak ada? Kita menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa dari kelompok yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3 ya, silakan dibacakan apa kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, diharamkannya riba adalah menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya, dan juga menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong menolong antar sesama manusia. Padahal semua agama. Jadi intinya pelajaran kita pada pagi hari ini bahwa kenapa riba itu dilarang? Karena ternyata bahayanya sangat besar, baik pada diri kita, kepada masyarakat, dan begitu juga dengan di bidang ekonomi. Kenapa? Seperti kalau orang melakukan tindakan atau perbuatan riba, akan muncul sebuah sifat egois. Egoisnya tinggi. Dia mau menang sendiri, dia mau kaya sendiri. Akhirnya dia senang di atas penderitaan orang. Mereka itu bahagia di atas darah orang-orang. Sehingga akan memunculkan begitu banyak orang miskin, sampai nanti ada yang mati gara-gara
riba. Dia bunuh diri gara-gara dia tidak bisa bayar utang. Nah, itulah pelajaran kita ini. Dan mari kita kemudian sebelum kita mengakhiri, minggu depan kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang Oke, saya kira sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh praktek mengajar dengan menggunakan model discovery learning dengan tema larangan riba. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran, bisa ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.